Suara Hati. Renungan hari ini, Senin, 6 Oktober 2025. Topik, nyalakan kecintaanmu kembali kepada Kristus. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki bianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku, dalam Perjanjian Lama, kita dapat membaca banyak tentang kisah perjalanan bangsa pilihan Tuhan Allah, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel berkali-kali telah diingatkan oleh Tuhan Allah agar mereka bertobat. Bangsa Israel pernah berjanji kepada Tuhan Allah melalui Nabi Musa, bahwa mereka berjanji akan melakukan segala firman yang telah diucapkan Tuhan Allah bagi mereka. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu, akan kami lakukan. Keluaran 24 ayat 3. Pertobatan dan janji bangsa Israel ini, tentu bagi Tuhan Allah sangat menggembirakan. Bangsa Israel bagaikan mempelai wanita bagi Allah yang meresponi kasih setianya, sehingga Tuhan berjanji menyertai mereka untuk masuk dalam memperoleh tanah perjanjian di Kanaan, yang dijanjikan Tuhan Allah. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka menyeleweng dari hadapan Tuhan Allah. Bangsa Israel murtad dari hadapan Tuhan Allah. Buktinya, Tuhan Allah berfirman kepada Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Yeremia 2 ayat 1 dan 2. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Yeremia 2 ayat 3, 4 dan 5. Dalam surat Rasul Yohanes ini yang dituliskan kepada 7 gereja di Asia, ia menegur salah satu gereja yang mengalami kondisi serupa dengan bangsa Israel terdahulu, yaitu jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Pada masa itu, tampaknya jemaat di Efesus seperti mengerjakan pelayanan yang baik di hadapan Tuhan, seperti berperilaku membenci kejahatan, melawan pengajaran sesat atas rasul-rasul palsu. Dan tidak mengerankan, bahwa mereka sabar melakukan pelayanan dengan menanggung penderitaan. Tetapi yang menilai pelayanan mereka bukanlah manusia, tetapi Tuhan Yesus. Mereka tetap mendapatkan teguran dari Tuhan, sebab sesungguhnya apa yang mereka lakukan hanya sebagai kepatuhan rohani semata atau ortodoksi, yaitu pelayanan yang cenderung sebagai legalitas keagamawian sebagai pengikut Kristus saja. Hanya sebatas kegiatan rutin belaka. Teguran itu disampaikan kepada jemaat di Efesus,
adalah sebagai teguran pertobatan, dan agar mereka kembali kepada kasih mula-mula mereka, yaitu kepada Tuhan Allah. Meresponi kasih kepada Kristus, yang telah memberikan mereka kehidupan yang mendasar pada awalnya. Dan membangun kembali dengan baik tindakan iman mereka akan relasi intim dengan Kristus. Saudaraku, bagaimana dengan kita sekarang ini yang disebut sebagai umat Tuhan? Apakah saat ini kita seperti melakukan yang dilakukan keturunan Yakub bangsa Israel itu? Apakah hanya karena sebagai respon belaka kita melakukan kegiatan keagamaan kita untuk mencari keselamatan? Dengan berkata, mudah-mudahan mendapat keselamatan, dan bagaimana kalau tidak? Apakah hanya karena kita sudah menjadi Kristen, sehingga kita wajar mendapatkan keselamatan? Apakah kita tetap mempertahankan yang bertuhan itu dengan melakukan suam-suam kuku? Jangan biarkan Tuhan mengangkat kaki Dian dari hadapan kita. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wahyu 25. Tuhan mengambil kaki Dian dari kita, artinya Tuhan menjauhkan diri dari kita. Karena kita tidak mengasihi Tuhan seperti semula. Marilah kita membangkitkan lagi kasih kita kepada Kristus, dengan membangun relasi yang intim setiap hari dengannya. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu agar terjadi hujan pertobatan di Indonesia. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selalu